Banyak orang yang sudah berniat hijrah, memulai proses perubahan, gagal. Nah, gagal, kenapa gagal? Karena dia sudah kekuatan niat untuk berubahnya ada, tetapi dia belum berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC dimanapun sekarang berada? Alhamdulillah, hari ini dan seterusnya teman-teman selalu sehat dan tetap bersemangat serta dimudahkan dalam segala urusannya. Alhamdulillah, kembali lagi Mas Oji Channel hadir menemani kebersamaan kita semuanya. Tentu menjadi sebuah kesyukuran dan kebahagiaan bagi saya karena bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya dalam Mas Oji Channel yang kita kembangkan ini, dan mudah-mudahan bisa terus berbagi, sharing, dan bermanfaat tentu saja. Baik teman-teman sekalian, hari ini masih dalam suasana tahun baru Hijriah ya. 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Masih di bulan Muharram. Tentu saja ini masih menjadi spirit dan semangat untuk kita semuanya. Kita baru saja kemarin membuat konten tentang bagaimana hikmah dari tahun baru Hijriah. Yang belum nonton, simak di sini ya. Yang belum nonton. Baik. Dan hari ini momentumnya masih sama. Bagaimana sih teman-teman ketika kita sudah mulai berniat untuk hijrah menjadi lebih baik lagi? Karena momentum hijrah atau tahun baru Islam yang kita harapkan adalah teman-teman bisa memulai sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, dari yang sebelumnya mungkin kurang baik menuju ke arah kebaikan. Dan itulah sebaik-baiknya pribadi muslim yang bermanfaat dan menuju kebaikan. Dan hari ini saya ingin berbagi sharing tentang bagaimana kiat-kiat atau cara agar kita dimudahkan dalam sebuah proses hijrah itu. Menuju kebaikan tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bisa kita usahakan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang bisa hijrah dengan mudah? Simak 5 cara agar hijrah menjadi mudah. Yang pertama, teman-teman, bagaimana agar proses hijrah itu menjadi lebih mudah? Ya, mungkin teman-teman banyak yang sudah mulai berniat untuk hijrah atau saat ini mungkin sudah mulai ada perubahan dalam hidupnya. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang terus berubah menuju kebaikan? Ya, maka cara yang pertama adalah perkuatlah niat teman-teman semuanya. Niat hijrah ini menjadi fondasi awal bagaimana kita bisa memulai proses perubahan dalam diri kita. Niat, segalanya bermula dari niat. Bahkan Rasulullah pun mengatakan bahwa amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Nah, bagaimana niat berhijrah kita? Apa yang menjadikan diri kita ingin berubah? Maka perkuatlah niat kita itu, niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat berubah, niat melakukan sebuah hijrah dari yang dulu ya menuju ke yang lebih baik lagi, itu harus dibuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau hijrah karena ada motivasi lain, ya, ada motivasi atau keinginan yang lain selain Allah dan Rasulnya, maka yang didapatkan ya adalah apa yang dia inginkan itu saja. Nah, untuk itu, yuk teman-teman, ketika kita sudah memulai proses hijrah ini, harapannya kita menjadi pribadi yang meniatkan diri dengan betul. Apa sih yang ingin kita capai dan tujuan utamanya apa? Nah, niat ini menjadi fondasi awal. Niat hijrah, niat melakukan sebuah perubahan semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Karena itu penting sebagai sebuah fondasi perubahan dalam diri kita. Jadi, jangan pernah ragu, perkuat niat kita, perdalam niat kita, dan kesungguhan dalam niat itu menentukan akhir dari proses hijrah kita. Yuk, sama-sama hijrah karena niat yang tulus, hanya semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Maka, niat ini harus terus diluruskan, niat ini harus terus dibangun. Luruskan niat agar hijrah kita, proses perubahan kita menjadi lebih baik itu berakhir dengan baik pula. Ya, kadang-kadang Allah membolak-balikkan hati manusia ketika dalam prosesnya kita mengalami kendala, mengalami mungkin hambatan, niat kita sudah mulai berubah. Nah, maka luruskan niat, perkuat niat kita itu hanya semata-mata hijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman. Yang kedua, bagaimana agar proses hijrah atau perubahan dalam diri kita itu menjadi lebih mudah, teman-teman? Ternyata tips atau cara yang kedua adalah carilah lingkungan yang mendukung proses hijrah kita itu. Lingkungan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman sekitar kita, semestinya kita bisa memilih lingkungan yang baik. Proses hijrah itu akan sangat dipengaruhi oleh proses lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka teman-teman, dalam menjalani proses perubahan yang menjadi lebih baik, yuk kita cari lingkungan teman-teman kita yang positif juga, yang baik juga, karena ini sangat menentukan ya.
sangat menentukan bagaimana agar proses hijrah kita itu lebih mudah gitu ya. Maka Allah sudah mengingatkan di dalam surat At-Taubah ayat 119, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama dengan orang-orang yang benar atau jujur. Nah, ini penting ternyata bahwa lingkungan kita itu menentukan bagaimana proses perubahan diri kita. Kalau kita ingin jadi lebih baik lagi, tentu kita tidak ingin bersama dengan orang-orang yang mungkin sangat mempengaruhi kehidupan kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita masih belum menjalankan ibadah dengan benar, kalau kita dekat dengan orang-orang yang rajin beribadah, insya Allah kita akan termotivasi. Lingkungan itu sangat menentukan, teman-teman. Jadi proses hijrah kita, ya, proses perubahan menuju kebaikan kita itu sangat-sangat ditentukan juga oleh di mana kita berada, bersama siapa kita berada. Jadi tidak ada kata pilihan lain. Mulai sekarang kita mencari lingkungan yang baik. Mungkin salah satunya dengan hadir dalam komunitas-komunitas yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa belajar, kita sharing dengan teman-teman baru kita untuk menuju proses perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik. Karena jangan lupa ya, banyak juga orang yang sudah niat hijrah ya, banyak orang yang sudah berniat hijrah, mau mulai proses perubahan, gagal. Nah, gagal, kenapa gagal? Karena dia sudah kekuatan niat untuk berubahnya ada, tetapi dia belum berubah dari segi lingkungannya, masih dipengaruhi oleh teman-teman di sekitarnya, ya masih bergaul dengan orang-orang yang mungkin membawa dampak yang kurang baik, maka bisa jadi niat hijrahnya itu sia-sia dan prosesnya bisa gagal. Maka saya pastikan bahwa teman-teman tentu tidak mau niat yang tulus untuk berubah menjadi lebih baik itu gagal hanya gara-gara kita terpengaruh kembali oleh lingkungan lama kita. Maka sekali lagi, ayo bareng-bareng niat tulus hijrah kita itu didukung dengan lingkungan kita yang baik, dengan pergaulan-pergaulan teman-teman kita yang baik. Itu. Yang ketiga, proses hijrah yang lebih mudah itu akan didukung selain dari niat, kemudian lingkungan atau teman-teman kita yang baik. Yang ketiga adalah proses dari amal, dan dukungan yang paling besar adalah lakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah yang sudah kita pelajari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa amalan-amalan yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari bersama dengan orang-orang yang soleh misalnya, itu harus kita praktekkan. Amal yang baik adalah amal yang dilakukan dengan kontinu, ya, meskipun sedikit. Jadi jangan pernah ragu untuk mulai mencoba proses beramal, beribadah. Ketika kita mungkin kemarin belum terbiasa dengan ibadah-ibadah sunnah, menjalankan puasa misalnya, ataupun sholat-sholat sunnah, ya, tentu ibadah-ibadah ini akan bisa kita rutinkan manakala kita mulai beramal sedikit demi sedikit. Ini akan lebih baik lagi dengan bisa continue. Jadi amal ini menjadi penting dari proses hijrah kita itu. Hijrah dengan mulai belajar bersama dengan lingkungan yang baik, dengan teman-teman soleh, dengan para rekan-rekan kita yang membimbing kita, kemudian kita praktekkan dengan amal-amal yang harus kita jalani. Ini proses perubahan menjadi yang lebih baik lagi. Jadi amal itu cukup penting, lakukan amal-amal perbuatan, amal-amal ibadah, dan hal-hal yang bisa kita mulai sedikit demi sedikit, ya, kita istiqomah, ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Hal yang paling penting di dalam melakukan amal kebaikan ini adalah kita memiliki arahan atau peta yang jelas, ya. Ibarat kita ingin menuju ke suatu tempat, kita harus memiliki petunjuk. Nah, petunjuknya saja tentu harus jelas, ya. Kita tidak boleh melepaskan diri dari petunjuk itu. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika kita dibantu oleh orang-orang yang menunjukkan petunjuk itu, maka jadikanlah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk agar kita menuju ke proses perubahan lebih baik ini betul-betul lurus, dan kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk itu dengan melakukan amal-amal kebaikan sebagaimana petunjuk yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka tidak ada kata pilihan lain selain kita belajar di dalam proses perubahan ini dan kemudian mendapatkan petunjuk-petunjuk yang ada, yang dibimbing oleh teman-teman yang lebih baik, dibimbing oleh para ustadz misalnya, atau para rekan-rekan kita yang jauh lebih baik dalam hal pengetahuan agamanya. Maka jadikan diri kita terus berproses dengan belajar yang lebih baik dan lakukan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah untuk bisa melancarkan proses perubahan kita menjadi lebih baik lagi. Itu teman-teman. Yang keempat, bagaimana agar proses hijrah atau perubahan kita itu dimudahkan oleh Allah, yaitu dengan cara selalu berdoa. Dalam setiap saat kita lantunkan doa-doa agar kita diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan, agar diri kita itu bisa terus selalu dimudahkan dalam setiap langkah-langkah perubahan itu.
Doa menjadi salah satu pendobrak kunci agar proses perubahan kita itu bisa dilancarkan. Karena permohonan hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu jangan pernah berhenti berdoa untuk agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, keistiqomahan ya dalam proses perubahan itu. Kita dimudahkan untuk selalu belajar, kita dimudahkan untuk memilih berada di lingkungan-lingkungan yang baik, teman-teman yang senantiasa support mendukung proses perubahan kita. Ini harus kita rutinkan untuk berdoa kepada Allah agar proses perubahan ini menjadi lebih baik lagi. Berdoalah, memohon diberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam proses hijrah kita itu. Kenapa selalu kita harus memohonkan agar kita diberikan keistiqomahan? Karena sebenarnya teman-teman, istiqomah atau continue dalam perubahan ini adalah fase yang paling sulit dalam proses hijrah kita. Ya, niat bisa kuat, kemudian kita bisa belajar dengan sekuat tenaga, mendapatkan bimbingan, kita sudah memulai amal-amal perbuatan dari yang hal kecil, tapi kalau tidak continue, tidak ada istiqomah di dalam diri kita, ya proses hijrah kita itu bisa gagal, tidak bisa lancar ya, bisa berhenti. Maka berdoalah agar kita selalu diberikan keistiqomahan. Istiqomah itu penting. Maka istiqomah itu datangnya dari permohonan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses hijrah kita itu diteguhkan untuk terus istiqomah, terus continue agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan proses hijrah dan perubahan kita itu bisa berhasil. Hati-hati teman-teman, kalau kita menjalani proses ini tidak kuat ya, kita menjalani proses perubahan ini tidak kuat, benturan-benturan di luar, pengaruh-pengaruh kawan-kawan kita yang mungkin tidak mendukung proses hijrah kita, itu lebih berbahaya. Kita dicaci, disindir, dihina ya. Ya kadang-kadang itu berpengaruh juga bagi kita. Bagaimana kita sudah mulai berubah, kemudian teman-teman kita seolah-olah mengejek ya, mencaci, menghina dengan proses perubahan kita itu, maka ya wajar karena itu bagian dari godaan ya, bagian dari ujian-ujian kita. Maka orang yang berhasil adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah dan memohonkan diri kepada Allah untuk senantiasa dekat agar Allah dekat dengan kita dibantu dalam proses hijrah kita itu. Yang kelima. Nah, apa yang kelima teman-teman untuk menutup sharing kita kali ini agar proses hijrah kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima adalah hijrah jangan ditunda-tunda. Ini adalah sebuah kebaikan, maka kebaikan jangan membiasakan diri untuk ditunda. Kalau kita sudah punya niat, sudah ada keinginan ya, prosesnya segera kita ikuti, prosesnya segera kita jalani. Berubah itu harus segera kita lakukan. Perubahan adalah sebuah keniscayaan untuk menuju ke lebih baik lagi, maka jangan ditunda-tunda. Ini kuncinya. Jadi proses perubahan yang ada dalam diri kita itu dimulai dari niat kita, didukung oleh lingkungan kita, teman-teman kita. Kita bisa belajar mengamalkan amal-amal yang terbaru, yang terbaik. Maka akan gagal kalau itu hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar keinginan. Jangan ditunda-tunda, lakukan sekarang juga, dan pastinya teman-teman akan langsung bisa mengalami perubahan, merasakan bagaimana prosesnya. Jangan tunda-tunda, sekarang juga. Kebanyakan orang gagal dalam proses hijrah ini karena menunda-nunda. Nanti saja, saya masih muda, mungkin sekitar nanti usia saya sekian, saya baru akan mulai belajar, saya akan proses hijrah itu datang. Kesempatan tidak bisa datang dua kali. Hidayah Allah itu diturunkan dengan orang-orang pilihan. Maka ketika kita sudah mulai ada niat, itu tandanya kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, dan lakukan segera, jangan ditunda-tunda. Jadi kegagalan dalam proses hijrah itu bisa jadi karena kita menunda-nunda amal-amal yang ingin kita lakukan. Jadi kebiasaan menunda-nunda, nanti aja deh. Ini kalimat-kalimat yang sebenarnya negatif ya. Nanti aja deh. Ini bisa mewarnai dalam proses hijrah kita. Dalam setiap prosesnya ketika kita sudah mulai bersemangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, menunda ini menjadi virus yang harus kita singkirkan. Ketika sudah datang waktunya sholat misalnya, ketika kita ingin belajar Al-Quran nih, kemudian tumbuh dalam hati kita keinginan untuk menunda, nanti aja deh, maka ini bisa menjadikan proses hijrah kita itu tidak lancar ya, bisa gagal itu karena gara-gara kita menunda-nunda. Maka lakukan proses hijrah itu dengan betul-betul berkomitmen, tidak lagi menunda-nunda proses dari apa yang kita jalani saja sedikit demi sedikit. Jangan lagi menunda-nunda dalam hal apapun, dalam menjalankan amal kebaikan, ibadah, dan lain-lain. Ketika sudah ada keinginan, sudah ada kemauan, sudah ada komitmen, maka tidak boleh lagi ada kata-kata nanti aja deh. Maka lakukan sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi. Karena kebaikan itu tidak boleh ditunda-tunda. Melakukan kebaikan itu harus segera, dan
Jangan sampai kita menyesal karena kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu waktunya tidak lama. Kesempatan itu datangnya juga tidak 2 kali katanya ya. Maka jangan lagi menunda-nunda deh. Lakukan sekarang lagi. Yuk teman-teman, kita lakukan hijrah atau perubahan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu teman-teman 5 hal yang bisa kita lakukan agar proses hijrah atau perubahan kita itu menjadi lebih mudah. Tentu banyak lagi tips, cara, atau apapun namanya yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih dimudahkan dalam proses hijrah atau perubahan. Kita hari ini hanya sharingkan 5 saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang bisa kita sampaikan itu bermanfaat dan menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kita semuanya. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman dalam melancarkan proses hijrah atau perubahan yang lebih baik lagi. Momentum tahun baru hijrah harus kita jadikan spirit atau semangat perubahan menuju lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Jika teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat, yuk bareng-bareng kita dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe ya, agar teman-teman bisa terus menjadikan konten ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, saya pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.